Shalom, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah saudara-saudara mengasihi orang lain hari ini? Pada edisi Embun Pagi hari ini, Rabu, 1 Juni 2022, kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105,7 FM. Saat ini bersama saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa, Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, tema Embun Pagi saat ini adalah Paulus Sang Terdakwa. Berdasar dari kitab Kisah Para Rasul 25 ayat yang ke-8. Sebelum mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah terlebih dahulu memohon penyertaannya dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, pagi ini kami menghadap ke tahta-Mu yang kudus untuk mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas hari baru yang indah ini. Terima kasih pula atas perlindungan-Mu dalam tidur yang cukup bagi kami. Terima kasih untuk nafas yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan segar, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Semua ini karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, sebelum kami melakukan karya berupa pekerjaan, pelayanan, serta kewajiban kami akan mendasarkan hidup kami dengan mendengarkan sabda-Mu. Buat hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, kiranya Engkau berkati dan Engkau bimbing, supaya firman yang akan disampaikan semua asalnya daripada-Mu. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan, supaya kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah ya dan amin, yang membawa kami ke dalam kedamaian dan sukacita. Inilah yang menjadi permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan sabda Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Sebaiknya para pendengar Petra membaca bagian utuh dari kitab Kisah Para Rasul ini, yaitu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Paulus dihadapkan Festus, naik banding kepada Kaisar. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan ayat yang ke-8 demikian. Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat, orang Yahudi, maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Saya ulang sekali lagi, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat
orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang benar tidak meluputkan kita dari tantangan dan kemalangan. Dekat dengan Tuhan bukan berarti bahwa kita akan bebas dari masalah. Bahkan bisa jadi sebaliknya, masalah demi masalah silih berganti datang di dalam kehidupan saya dan juga saudara-saudara. Ketika kita berhadapan dengan masalah yang satu belum terselesaikan, muncul masalah yang lain. Bahkan sangat mungkin masalah yang lain itu lebih berat daripada masalah yang sebelumnya, dan seterusnya. Sungguh ironis, padahal dalam pemikiran manusia pada umumnya, saudara, seharusnya yang terjadi sebaliknya. Semakin orang itu dekat dengan Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya, akan menjauhkan orang itu dari kemalangan, tantangan, atau masalah. Saat ini kita bersama akan belajar dari kisah hidup hamba Tuhan yang begitu sangat kita kenal dan sangat terkenal di dalam kitab Perjanjian Baru. Kalau saya hendak mengumpamakan, melalui pembacaan firman Tuhan ini adalah wujud dari pledoi. Kalau dalam dunia hukum itu sebagai pembelaan yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang namanya Paulus. Pembelaan itu sangat mungkin akan membebaskan seseorang dari jerat hukum atau dari vonis hukuman, atau paling tidak merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang agar dapat diringankan hukumannya. Ini adalah pledoi atau pembelaan yang dilakukan oleh Paulus ketika saat itu diperhadapkan kepada sidang pengadilan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus adalah bukti yang jelas bagaimana kedekatan dengan Tuhan dalam kehidupan yang benar malah menghantarkannya kepada berbagai hinaan dan juga penganiayaan. Lalu apa toh yang menjadi tanggapan atau kemudian respon dari Paulus? Apakah kemudian ia lebih memilih mundur dari tugas yang Tuhan berikan oleh karena aniaya atau kemalangan yang dia alami di dalam kehidupannya? Apakah ia meragukan dan menganggap itu kemudian bahwa Tuhan tidak adil ketika dia melakukan pelayanan, tetapi kenapa kemudian derita, penganiayaan justru sering terjadi di dalam kehidupannya? Tentu tidak. Sebaliknya Paulus memperoleh kekuatan, memiliki keberanian untuk memberitakan tentang kabar baik, atau yang kemudian dalam kehidupan dia itu sebagai pemberitaan tentang Injil dengan mengalami berbagai perjuangan dan tantangan yang berat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Paulus pada saat itu ditahan di Kaisarea. Festus menjadi wali negeri,
Pada saat itu Festus berkunjung ke Yerusalem. Para imam dan ahli Taurat mengajukan permintaan kiranya Paulus kemudian dibawa ke Yerusalem. Mereka meminta hal tersebut karena sudah ada rencana untuk membunuh Paulus di tengah jalan. Seperti di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ke-3. Saya bacakan demikian. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu berangkatlah Festus dari Kaisaria ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Dikatakan, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Festus pada waktu itu tidak menyetujui permintaan dari para imam dan juga ahli Taurat. Di ayat yang keempat dan 5 dikatakan, tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisaria dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Akan tetapi ternyata pendirian dari Festus berubah dalam hitungan hari karena dia ingin mengambil hati orang Yahudi. Menyarankan Paulus untuk membela dirinya di Yerusalem, dan inilah yang disebut dengan pembelaan atau pledoi dari Paulus. Festus sebagai seorang wali negeri yang harusnya memimpin dengan adil, tapi dia memiliki suatu agenda sendiri. Karena ingin mengambil hati orang Yahudi, maka di tempat di mana seharusnya keadilan ditegakkan, malah terjadi ketidakadilan. Salah satu cara yang dipakai orang yang menjadi pemimpin, seorang yang menjadi pemimpin, untuk kemudian tetap mempertahankan kedudukan atau popularitas dan membangun citra diri dengan memainkan perasaan dan persepsi publik adalah bersikap populis. Cara demikian dianggap sebagai pilihan untuk mencari posisi aman baginya. Sehingga seringkali kebijakan yang diambil bisa membuat hal yang lurus menjadi bengkok dan yang hitam menjadi putih. Semua dapat dengan mudah berganti karena kepentingan dan keuntungan. Akibatnya apa, saudara? Yang lemah dibungkamkan dan yang benar disingkirkan agar yang kuat tetap berkuasa. Sebuah kesalahan fatal, dan itu adalah bahaya bila sebuah keputusan pengadilan dipengaruhi oleh agenda pribadi dan desakan masyarakat atau oknum tertentu, bukan berdasarkan pada fakta dan kebenaran, dan ini sering kali terjadi di dunia hukum, saudara. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitulah kesulitan yang akan dialami orang yang tidak berani tegas dalam mengambil keputusan berdasarkan kebenaran. Selain merugikan orang lain, sesungguhnya kita juga merugikan diri sendiri. Pada awalnya kita akan menjadi gelisah karena tindakan kita itu bertentangan dengan isi hati. Saya punya keponakan yang kuliah di hukum, dan saya bertanya, seorang hakim itu memutuskan ketika kemudian mencari data, fakta, dan lain sebagainya. Tetapi puncak dia memutuskan itu adalah persoalan suara hati.
Bagaimana suara hati itu membuat seseorang dapat memutuskan perkara dengan baik dan bijak. Dan yang seringkali kemudian terjadi di dalam kehidupan seseorang, bagaimana kemudian orang memutuskan itu tidak dengan baik. Dan lama-kelamaan hati nurani akan menjadi tumpul dan tidak peka lagi terhadap kebenaran. Karena itu jangan lalaikan setiap kebenaran yang bersuara dari hati kita untuk bertindak mengambil suatu keputusan yang baik. Selain itu, kita harus mempertajam kebenaran suara hati melalui firman yang kita dengar atau kita baca setiap hari, bahkan setiap pagi pun kita mendengarkan embun pagi. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam pledoi dengan pembelaan yang dia lakukan itu adalah sebagai upaya naik banding dia kepada kaisar. Tetapi yang kemudian terjadi justru sebaliknya, dia menerima ketidakadilan di dalam hidupnya. Mari kita memastikan dalam kehidupan kita itu dengan baik. Ketika kita memang harus mengatakan ya, katakan ya. Bila mana memang tidak, katakan tidak. Belajar dari Paulus yang berani melawan arus di dunia ini dengan kehidupan yang berbeda dengan dunia. Dan dia berani melakukan apa yang baik dan benar. Dan itu adalah cara Tuhan. Maka di dalam firman dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Milikilah dan pastikan saya dan saudara-saudara memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga berani menyatakan kebenaran tanpa takut dan gentar. Demikian embun pagi pada hari ini. Kiranya sabda Tuhan ini memberkati kita. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menutupnya di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kehadirat-Mu. Pada saat ini Engkau perkenankan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa menerangi hati kami. Dan biarlah melalui kasih-Mu itu mengalir di dalam kehidupan kami. Dan melalui kehidupan kami pun kami dapat menjadi pewarta-pewarta kebenaran kasih-Mu kepada dunia, kepada sesama kami. Sehingga melalui anak-anak-Mu sesama kami bisa merasakan berkat dan sukacita, dan itu adalah berkat yang Engkau sediakan bagi kami semua. Terima kasih untuk embun pagi pada saat ini. Berkatilah Radio Petra yang mengudara di frekuensi 105,7 FM. Biarlah saat ini Radio Petra semakin dapat menyiarkan berita-berita yang konstruktif, yang positif, sehingga melaluinya kami semua diberkati oleh Tuhan. Bila mana kami mendengarkan firman-Mu terdapat kesalahan dan dosa, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuninya. Di dalam kemuliaan Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi hari ini, Rabu 1 Juni 2022. Kiranya sabda Tuhan ini memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk dapat melewati sepanjang hari ini dengan baik. Saya Pendeta Agung Putiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.